kita itu mengajar orang memancing. Karena kalau memberikan ikan itu hanya dimakan sekali, tapi mengajari mancing, dia tahu caranya gimana mancing, sehingga dia itu bisa mengembangkan usahanya. Dan saya sebagai coach, ya selalu saya berusaha untuk to teach you the fun of fishing, ya biar orang tidak bosen. Dan setiap kali kita ikut seminar, ya begitu banyak catatan, yang paling penting Anda catat 1-2 poin yang benar-benar itu membuka wawasan Anda. Setelah itu Anda take action on it. Balik lagi, ini adalah very standard dan ini makin dipikirin makin benar. Kita tuh sangat tergantung kita maunya below the point atau above the point. Kalau kita selalu memikirnya urusan eksternal, tidak merasa itu adalah tanggung jawab kita, dan semua mensalahkan, mencari excuse dan denial, yang kita itu selalu ada alasan mengapa kita tidak mencapai hasil. Dan selalu kita punya ya menyalahkan orang kenapa kita nggak mendapat apa yang kita mau. Selanjutnya, kalau kita berubah konsep kita, mindset sedikit di atas saja, mulai mengambil tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab adalah terima kenyataan. This is the fact. Ya. Dari terima kenyataan, kita ambil tanggung jawab, kita mulai ya merasa memiliki accountability atau accountability artinya kita punya kewajiban melakukan sesuatu. Jadi ya we can do something. Ya, kalau we can do something, baru kita mendorong sikap kita bahwa we actually own our business atau skala tindakan. Ini hal yang simple, tapi setiap saat kita hadapin suatu tantangan, kita mikirin ya, apakah saya bertanggung jawab terhadap ya isu ini? Kalau iya, apa yang kita mesti lakukan untuk membuat keadaannya lebih baik? Kalau kita bisa selalu berpikir di atas poin tersebut, kita akan mendapat hasil yang seperti yang kita mau. Nah, ini di Stephen Covey menjelaskannya dengan 2 lingkaran yang sering kita pakai untuk menjelaskan segala macam hal yang kita hadapi itu is damn simple. First ask the question, ini di lingkaran yang bisa kita pengaruhi enggak? Ya, kalau tidak berarti itu cuma lingkaran prihatin. Sesuatu yang prihatin, we cannot do anything. Ya, we are going to save the world. Ya, but it's out of our control, out of our influence. Banyak orang yang hidupnya frustasi, ya, yang ngomong banyak gede, try to save the world, finally they have to fit into the situation. Bukan berarti kita itu menjadi pasif, pasrah menerima keadaan memangnya begitu. Kita sebenarnya we can change the world or shape the world dengan memfokus di lingkaran kecil kita yang mau dengerin kita ngomong, mau kita bisa pengaruhnya. Anda yang join ya session ini family business, saya yakin you orang tuh memegang lingkaran kontrol yang sangat besar terhadap perusahaan Anda. Sehingga fokuslah di lingkaran besar tersebut, ya selalu memperbaiki lebih baik. Kalau dengan memperbaiki lebih baiknya, kita akhirnya bisa memperluas lingkaran kontrol kita, ya akhirnya semakin kita didengarin orang. Jadi kita ambil untuk menjelaskan ini lebih jelas aja, kita ambil contoh yang presiden kita itu benar-benar itu start dari lingkaran influence yang kecil, yang hidup di pinggir sungai, bagaimana dia berkembang mempengaruhi lingkungan, akhirnya hari ini jadi presiden. Ya bisa aja next career itu bisa ke internasional daripada dia stres segala macam, ya. Oh, gimana, Pak?
Tapi balik Kayak lagi, ya. buka tadi gimana? Gak tahu, Popo gimana bukanya. Bisa tolong di mute ya, supaya nggak ganggu. Ya, tapi kita ngomong family business. In the family business, yang kita bisa really control adalah the core family of our family and the business itself. Ya. Jadi hari ini kita sesi ketiga udah kita bicara setelah family business to start di fase tertentu kita pasti butuh profesional. Jadi bagaimana membawa outside professional into family business itu ada step by step-nya. Ya, kita kembali lagi kita lihat grafik ini. Bisnis waktu awal start-nya ya, itu adalah chief of everything. Owner itu benar-benar tuh yang punya suatu passion, suatu ide. Ya, mungkin family business very gampang awalnya kita bilang kenapa dijalanin itu untuk mencari sesuap nasi untuk menggedekan keluarga. Itu as simple as that. Jadi awalnya itu malah revenue-nya itu mulai nggak bagus, divide, dan biasanya all out. Nah, di level-level itu biasanya dibantu oleh orang dekat, apakah family, ya, anak biasanya masih kecil, belum sempat bangun, tapi family banyak yang istilahnya kita kerja dalam keadaan gotong royong. Itu adalah situasi yang sangat-sangat kondusif lah kita bilang. Tujuannya cuma satu, yang di sesi sebelumnya kita udah bilang, cari makan, semua bisa hidup. Ya, dan itu work pasti very hard. Sampai anyhow kita ketemu satu keunikan dari usaha kita. Setelah ketemu usaha yang kita merasa cocok di pasaran itu, bisnis itu mulai berkembang. Jadi di sini. Nah, berkembangnya tiba-tiba itu bisa pesat. Ya. Karena niche udah ketahuan, orang udah seneng order, pasti mulai masuk, istilahnya ada satu sikap yang saya itu tidak kepegang. Waduh, order tidak kepegang, mau lembur pun kayak gimana. Ya tentu saat itu ya anggota inti kita juga all out untuk membantunya. Pokoknya digotongin deh gitu loh, gimana caranya. Nah sebenarnya di saat itu Anda butuh supervisi. Kenapa butuh supervisi? Karena bisnis ini udah jalan, jadi proses-proses yang dilakukan itu banyak yang udah bener. Kalau nggak bener tuh nggak jalan. Kalau udah bener pasti itu jalan. Nah, proses yang udah jalan itu perlu orang supervisi. Nah, disitulah ya kemungkinan besar anggota keluarga kita udah tidak mencukupi. Dan di situ kita mulai menarik orang luar yang kita namain profesional untuk memasuk ke tim kita. Nah, saat ini Anda udah punya peluang waktu untuk memikirkan orang yang kamu mau tarik ke dalam perusahaan Anda itu kriterianya apa. Jangan asal suruh masuk-masuk aja. Tapi kalau waktu Anda awal-awal starting, itu ada yang mau bantu kamu aja udah kamsia-kamsia orang bilang. Jadi nggak sempat mikir, banyak anggota keluarga hanya masuk, kerja keras, ya mendorong bisnis itu jalan. Tapi di fase mulai growing ini, ya saatnya Anda spend time dan punya pola pikir yang tepat, pilih orang yang tepat untuk memasuk ke tim Anda. Baru setelah itu akan mendorong sampai titik tertentu, itu strukturnya udah mesti beresin. Kalau nggak beresin itu, ya bisnis itu cenderung turun. Karena udah tumpang tindih. Ya, akhirnya orangnya makin banyak nambah juga nggak naik-naik. Itu gejalanya kemungkinan besar strukturnya itu belum diberesin. Kalau udah diberesin akan cepat naik lagi. Nah, naik di level ini sebenarnya Anda butuh manajemen. Butuh orang yang lebih tinggi, canggih lagi. Kemungkinan itu bisa dari orang yang sekarang ada, di-upgrade, atau Anda tarik orang dari luar untuk bantu memikiri perkembangan family business itu selanjutnya.
Nah, setelah di level tertentu itu, tiba-tiba udah besar. Nah, udah besar itu kita baru bicara mengenai strategi thinking. Arahnya mau kemana supaya kita bisa menang dan compete, cara yang terbaiknya gimana gitu loh. Ya, itu di level strategik. Disitulah saatnya kita membicarakan ya mencari seorang CEO in place. Jadi kira-kira ini perkembangannya corporate itu baru terjadi sebenarnya di shift kedua ke atas itu udah corporate structure benar. Kalau family business itu masih berkutat di level ini kenaikan ya mulai cari orang masuk menjadi di supervisor dan manager level. Ya, jadi biasanya mulai tarik profesional masuk itu karena current workforce is running out of capacity to save the business. Bisnis biasanya berkembang. Kembali lagi family business ada dua unsur, family and business. Ya, kalau bisnis yang nggak berhasil ya nggak ada cerita lagi. Tapi biasanya bisnis berhasil ada isu dengan family member dan management. Ya, jadi start to bring outside professional into the business. Nah, untuk membawa orang luar masuk di bisnis ini, mulai Anda memikirkan kriteria-kriteria. Kalau enggak, terjebaklah dalam cerita. Ya, biasanya semua orang bilang family business itu menarik. Tapi biasanya orang Chinese bilang, mungkin orang Asia juga bilang nggak lewat dari 3 generasi. Kenapa sih tipikalnya hanya orang Asia begitu? Ya, karena katanya generasi pertama itu yang membangun do all out kayak tadi loh. Generasi kedua itu masih punya mengikuti energinya dari generasi pertama, passionnya ada di situ, ambisinya itu biasanya langsung digedein. Nah, digedein itu kalau regeneration-nya nggak terjadi, itu generasi ketiga itu udah keenakan. Bahkan dalam masa-masa jayanya generasi kedua itu banyak profesional yang udah masuk. Ya, kalau generasi ketiganya tidak menunjukkan kegairahan untuk masuk ke industri itu, kecenderungannya dia hanya ya getting the result dan kalau mismanagement ya setelah 3 generasi itu akan bubar. Ya, kita diskusi di forum kecil itu ya kita bisa lihat kok semua berita umum keluarganya Eka Cipta sekarang juga ada yang mulai nuntut. Menarik nggak? Ya nggak. Itu sekarang dia baru generasi kedua loh. Tapi generasi keduanya udah berhasil membuka Sinarmas itu sebagai konglomerat yang begitu gede. Muncul juga isu di dalam keluarga. Ya. Tapi selama ini saya lihat sih mereka udah cukup profesional. Ya, nanti kita ngomong sebenarnya isunya adalah di family council bukan di bisnis. Ya. Tapi kita kenyataan family business itu realitasnya banyak perusahaan yang gede-gede di dunia itu sampai sekarang masih family business, masih family council yang kontrol. Jadi definisi family business seperti yang dijelasin di sesi 1 dan 2 ya adalah suatu usaha di mana keputusannya masih ya bisa diambil oleh anggota keluarga. Nah, kita lihat banyak perusahaan-perusahaan ternama ya sebenarnya dimiliki oleh family. Ya, Toyota kita semua tahu. Ya pun dia go public sebenarnya dimiliki oleh keluarga Toyota. Ford sampai sekarang paling hebat. Karena secara awal tuh Ford udah terstruktur sahamnya dibagi 2. Saham yang boleh ambil keputusannya itu masih majority itu dipegang oleh anggota keluarga. Bahkan BMW itu adalah family business. Belakangan
ada isu bahwa family business itu anggota family-nya banyak mau jual, karena kayaknya sampai keturunan sekarang itu yang megang saham gede itu malah anak-anak ceweknya. Walmart, tentu sekarang Walmart agak redup ya karena bisnis modelnya udah berubah, tapi sempat mendunia juga. Fiat sekarang malah kembali setelah ya redup diambil GM, malah ruginya makin gede, malah oleh keturunannya yang keberapa mulai masuk, malah dibangunkan kembali. Cuma positioningnya benar-benar di mobil kecil dan hanya di Eropa aja. Tentu satu lagi Siemens. Ya, zaman dulu kita di commercial good banyak Siemens. Ya. Ternyata Siemens ini adalah perusahaan kontrol yang cukup hebat. Dia mainnya makin high tech. Ya, high speed train-nya China itu sangat tergantung Siemens dalam hal kontrol. Roche, kemungkinan Roche ini juga udah diambil alih ya, belakangan udah nggak gitu dengar ini berita lagi. Ini adalah perusahaan Swiss, Roche Family, ya, obat. Samsung, kita tahulah, Samsung malah ya generasi keduanya masuk penjara, generasi ketiganya setelah politik ini kena lagi. Itulah ciri khasnya orang Korea. Tapi itu family owned, LG juga family owned, ya, Puma, ya, L'Oreal, Bosch. Bosch itu ternyata itu besar sekali karena semua mobil electrical pattern-nya itu banyak yang dihasilkan oleh Bosch. Ya. Kemudian si Murdoch punya News Corporation itu semua family business. Yang ini berita ini yang saya gunting lagi yang menarik sekali adalah Faber-Castell pensil. Ya, itu diceritakan justru family value-nya begitu tinggi, mereka tuh dedikasi banget di industri pensil ini. Yang di mana boleh dikatakan di dunia udah nggak banyak orang bikin pensil karena bikin pensil itu dianggap komoditas. Banyak orang yang withdraw, ya apalagi China masuk, ternyata Faber-Castell itu tetap bertahan, katanya ini ke-7 turunan, masih dipegang oleh anggota keluarga. Ya, udah 250 tahun di 10 negara. Dan kalau kita ngomong Faber-Castell, bagi orang yang lukis itu semua mengenal, karena semua pensil-pensil untuk pelukis itu kayaknya di dunia cuma Faber-Castell yang bikin. Ya, they are so dominant in that industry sehingga orang tuh ya boleh dikatakan nggak ada saingan. Nah, waktu growing di state ini udah saatnya kita bisa seleksi para profesional. We are talking about the right man. Siapa tuh the right man? Kualifikasinya tolong di jot down. Ya, apa aja gitu loh. Kualifikasinya pertama apa? Itu adalah culture fit. Sebelum kita ngomong teknikal, cari orang luar ini pertama itu adalah interview dan bahkan ya sebaiknya juga panggil tim inti Anda juga interview. Karena di level awal pertama itu kualifikasi itu dibagi dua, bukan hanya mencari skill-nya aja. Yang paling penting adalah culture-nya. Apakah mereka cocok bisa kerjasama di perusahaan Anda. That is the most important thing. Karena skill itu selalu bisa dipelajari. Tapi kalau misalkan orang nggak cocok, ya itu nggak happy. Malah tiap kali ya muncul konflik-konflik antar manusia yang paling pusing diurusin. Ya. Kedua, right place, job function in its structure. Orang yang masuk itu dia harus jelas dia itu job function-nya di strukturnya harus jelas, bukan bilang oke, you masuk, you bantu, you ikutin aja. Itu mereka tuh beda pola pikirnya. Karena mereka bukan anggota keluarga. Sering muncul job description yang jelas, nggak jelas, bahkan bosnya yang siapa juga nggak tahu.
itu sering terjadi stres ya. Suatu tegangan ketidakharmonisan terjadi perusahaan itu. Bukannya dia bisa membantu, malah sekalian merecokin. Ya, sebenarnya bukan salahnya mereka. Mereka itu orang luar. Mereka nggak tahu tuh how the family culture work. Jadi tolonglah di seleksi awalnya juga you have to check about orang ini mau bawa masuk untuk ditaruh di mana job functionnya. Baru the right time according to needs. Jadi biasanya kita ambil orang itu juga kita lagi butuh orang tipe mana baru kita cari. Karena di level company yang masih growing tuh tidak sempat Anda punya HR yang bisa bantu Anda seleksi terus orang sehingga mendapat orang yang terbaik. Jadi itu banyak yang masih kerja owner sendiri atau chief of everything dalam hal ya menseleksi ya profesional tersebut. Jadi saya ulang lagi, qualification itu ada dua. Satu itu mesti culture fit. Dia cocok nggak itu ya untuk kerja di budaya perusahaan ini. Kalau nggak cocok, akan menimbul banyak friksi. Kalau cocok, next-nya baru kita lihat skill-nya. Nah, skill-nya harus cocok dengan kondisi yang kita butuh sekarang. Ya, sama taruh di fungsi-fungsi struktur yang jelas. Begitu ada profesional masuk, nah terjadilah ketiga lingkaran luwet ini. Lingkaran pertama masih simple sekali, ownership, kepemilikan, yaitu bos itu. Ya, itu perusahaan 100% dia punya. Kemudian ada anggota keluarga yang masuk. Mulai terjadi dua pihak. Ya, ketiga, mulai namanya profesional masuk. Ya, yang mereka itu tujuannya bantu mengelola perusahaan itu, punya tugas mengelola company itu yang kita sebut manajemen, yang sebenarnya mereka melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, kemudian ada interaksi antara 1 dan 2, muncullah kelompok 4. Ya, kemudian interaksi 3 dan 1 muncul kelompok 5. Interaksi antara 2 dan 3 muncul kelompok 6. Dan interaksi 3-3-nya yaitu di 7. Nah, ini banyak family business yang masih rancu bagaimana how to trade 3 kelompok orang ini. Jadi saya jelasin. Pertama, ownership, yaitu yang kelompok pertama. Adalah shareholder, tapi tidak menjalankan perusahaan tersebut lagi. Jadi dia punya saham, ya, tapi dia tidak menjalankan. Ini bisa aja kalau perusahaan udah mulai gede itu bisa aja orang yang punya saham juga orang luar. Tapi dia tidak menjalankan company tersebut. Apalagi gede udah go public. Nah, secara financial reward-nya sebelum kita ya banyak yang terjebak udah nanyain gimana ya ini keluarga atau gimana mesti digaji atau gimana. Ya orang yang tidak kerja pada dasarnya tidak berhak mendapat gaji. Juga tidak ada bonus. As simple as that. Ya. Kedua, family business tapi tidak menjalankan usaha. Juga nggak punya share. Jadi secara resmi itu mereka nothing to do with this company. Tapi dia anggota keluarga Anda gitu loh. Jadi karena dia juga tidak diberikan saham, tidak diberikan pekerjaan juga istilahnya tidak bekerja di situ, dia actually have nothing to do with this business. Tapi dia itu anggota family Anda. Baru 3, yang disebut manajemen. Manajemen adalah orang yang menjalankan perusahaan itu sehari-hari. Mereka bisa saja bukan family business, family member Anda loh. Mereka tuh melulu dibayar gaji dan bonus. Ya.
Tapi banyak yang profesional itu begitu hebatnya, yang supaya kamu mau retain dia, akhirnya dipikirkan untuk diberikan saham. Supaya dia bisa masuk ke kelompok yang seperti, ya dia bisa masuk di nomor 5. Itu loh. Nah, itu ada mekanismenya. Ini sekalian saya jelasin ada berapa cara. Satu cara adalah dikasih suatu saham dengan nilai tertentu di blok. Biasanya suruh beli, keluarin duit nggak mau. Tapi sistemnya di blok, saya kasih lo 5 tahun untuk ngisi untuk beli saham tersebut. Nah, duitnya apakah entah dari potong bonus atau potong gaji atau apa, tapi minimal ada financial yang masuk, bukannya gua kasih saham kosong gitu loh. Itu secara legally it is also not very right. Khusus untuk yang non-family member loh. Jadi mereka itu dianggap oke supaya mau retain mereka nggak lari ke kompetitor atau supaya mereka bisa all out untuk perusahaan tersebut, mereka akan diblok suatu saham kosong. Yang kemudian mereka harus isinya dari setiap tahun punya bonus berapa persen atau apa, pokoknya harus dipotong diisi di situ. Sampai penuh. Kalau penuh mereka de facto memang punya saham di situ. Ya. Nomor 4 yang tadi kita sebut family member with share. Anggota keluarga yang punya saham tapi tidak menjalankan bisnis tersebut. Biasa terjadi waktu bikin PT itu ya, suami istri kan istrinya pemegang saham juga. Tapi praktis nggak pernah urusin perusahaan tersebut. Sebenarnya de facto mereka tuh berhak terima dividen, nggak ada bonus, nggak ada gaji. Nah, baru nomor 5, not family member who run the business dengan saham. Ya. Nah, ini level itu mereka terima salary, bonus, dan juga dividen. Ya. Nah, khusus untuk dividen, apalagi sekarang ketertiban pajak itu makin tinggi, dianjurkan setiap tahun dihitung balik, memang ada duit lebih, itu harus bayar dividen lah. Kalau Anda nggak bayar dividen, ya apalagi banyak family business yang gajinya, terimanya tidak sesuai dengan pasaran, nanti ada isu dengan pajak. Karena pajak nggak akan percaya bahwa perusahaan kamu begitu gede dan kamu sebagai manajer di situ hanya dibayar 15 juta atau 5 juta per bulan. Jadi akan di-tax habis-habisan, itu menjadi tax issue. Tapi begitu di structure yang benar, dibagi yang benar, itu mestinya lebih baik. Ya. Kemudian nomor 6, family member yang menjalankan bisnis tidak punya share, ya bisa aja loh. Belum tentu semua family member itu dikasih saham. Ya. Ada aja banyak keluarga Chinese yang katanya anak perempuannya tidak diberikan saham. Ya. Malah di surat wasiatnya itu jelas mereka tuh nggak punya saham di usaha, tapi mereka dikompensate dengan suatu moneter yang cukup gede. Nah, kalau family member yang jalanin bisnis tidak ada sahamnya, mereka hanya terima salary dan bonus, nggak ada dividen. Baru yang ketujuh itu kuncinya lah. Jadi orang yang jalanin perusahaan dari family ya punya ownership, yaitu dapat salary, bonus, dan dividen, tiga-tiganya. Ya, jadi kita ngomong awalnya start dari pola pikir yang itu sehingga kita tidak terjebak dengan emosi. Ya, bagaimana paman saya? Ya, pertanyaannya paman saya punya saham nggak? Nggak punya saham. Oke, yang nggak punya saham dia terima salary dan bonus. Nah, pertanyaannya, tapi dia udah sekian lama dan dia hebat, dan supaya dia hatinya 100% di situ, apakah baiknya diberikan saham? Nah, quote-unquote memberikan saham, yaitu tergantung juga orang punya keputusan, berapa persen yang mau dialokasi ke dia, dengan penjelasan yang very clear bahwa dia juga harus isi, sehingga dia benar-benar merasa memiliki. Ya, karena begitu mereka jadi salah satu shareholder, mereka punya tanggung jawab sebagai shareholder juga loh.
Bukannya hanya looking at the good side. Misalkan sekarang dalam keadaan COVID begitu, ya bisnis turun segala macam, bisa aja loh, perusahaan tidak bisa mengeluarkan dividen lagi. Jadi pemegang saham bisa nggak dapat dividen. Itu mesti very clear. Jadi kadang-kadang saya bilang, apa yang Anda cenderung memotivasikan orang kalau tidak dijelaskan secara transparan, itu orang yang dijanjikan diberikan saham kosong itu malah merasa terjebak. Dan celakanya di masyarakat kita, Asia ya, orang itu suka ngomong di sekelilingnya. Akhirnya bukannya memotivasi, malah demotivasi. Ya, dan secara legal, Anda kalau sahamnya kecil di bawah 10%, Anda itu bahkan tidak punya kewajiban untuk boleh hadir di meeting pemegang saham. Ya, jadi think about it. Family member yang pasti kalau dia kerja dapat gaji, dapat bonus. Apakah dia akan menjadi pemegang saham? Mesti dibicara berdua. Dan orang yang diberikan saham itu juga harus merasa itu menjadi suatu motivation. Bukannya hanya suatu lip service gitu loh. Nah, ini pertanyaan begitu akhirnya itu sangat business wise. Jadi muncul dong ada satu pertanyaan, apalagi suatu bisnis udah mulai gede. Jadi sebagai anggota keluarga itu kita dapat apa? Itulah yang disebut family member get fringe benefit, yaitu fasilitas di mana ditentukan oleh family council, meeting keluarga. Oke, kasih tahu saya ukuran. Ya. Ya. Ini speakernya siapa? Tolong dong di mute speaker siapa? Ya. Jadi atas nama Evi, bantu di mute ya. Jadi sebagai anggota keluarga, misalkan suatu corporate yang udah banget gede, ya sebagai anggota keluarga itu dia mendapat fasilitas. Seberapa gede? Ia ditentukan oleh meeting keluarga tersebut, anggota keluarga. Duitnya diambil dari mana? Dari family fund. Bukan dari perusahaan itu loh, bukan dari bisnis itu loh. Tapi kembali lagi family fund itu dari mana? Ya dari dividen yang didapat oleh keluarga itu, oleh family tersebut, oleh business owner tersebut. Tapi udah dipisahkan. Oke? Ya. Makanya kalau perusahaan udah size tertentu, selain ada board of director atau board of commissaries untuk perusahaan, mereka ada juga family council yang mungkin setahun sekali ketemu keluarga besar makan-makan sambil ada agenda yang dibicarakan. Nah, di situ saya sempat coaching berapa big udah lumayan gede. Mereka tuh ada policy di family council, si anggota family itu terdiri dari apa aja. Ya enggak? Anak, cowok, cewek, apakah menantunya masuk atau enggak, segala macam mereka itu udah urusan rebukan pribadi mereka untuk dibikin dan dibikin tertulis. Biasanya soal education dijamin. Bahkan ada yang munculin semua dapat rumah gitu loh, dapat mobil, sampai mobilnya cc berapa ditentuin, rumah square meter berapa ditentuin, sampai saya tanya, kan rumah susah, ya nggak, tanah naik turun, nah itu juga mesti ditentuin, mereka come to a point gitu loh, gedenya berapa gitu loh, dan di daerah mana, dan finalnya juga ada budget limitnya berapa. Nah, kuliah juga begitu. Kuliah juga mereka ada fix sekian duit, sekian lama harus selesai. Ya. That is the one of the family business management, how to manage the family member. Nah, next pertanyaannya adalah begitu dia kuliah selesai, apakah dia wajib kembali di grup tersebut?
Itu secara moral mereka merasa harus payback. Ada yang masuk, nah itu akan ruwet. Waktu itu masuk itu kemungkinan company udah so big, Anda itu malah mesti lewat human resources. Ada yang bilang mereka pasti mendapat suatu job, tapi what kind of job? Don't know. Bisa aja mereka ditaruh sebagai apprentice untuk belajar dari mana ke mana. Jadi satu itu kebetulan saya punya senior di NUS tuh, dia sharing, dia bilang terus terang kokohnya yang jadi CEO yang menentukan semuanya. Dan kemudian dia itu kacek usianya jauh, ya anaknya udah terlambat masuk ke grup, posisi strategi udah diisi oleh keluarga dari koko dia. Nah, anaknya quote unquote bisa merasa balas budi, tetap pulang kerja di grup tersebut, cuma merasanya nggak mendapat jabatan yang strategik. So after 2-3 years merasa udah payback period, anaknya secara resmi resign dari company. Tapi sebenarnya di family council tetap dihargai, malah ditawarin Anda bisa berkembang di mana, dan secara family council mereka punya fund untuk mendukung dia untuk mengembang bisnis tersebut. Ya. Karena remember, the purpose of family is provide a better and prosperity life of family member living in harmony. Tujuan awalnya diriinkan suatu family business itu apa? Ya, balik lagi di situ. Semuanya hidup nyaman. Yang penting tidak berantem. Ya. Nah, inilah bagi yang saya yakin yang dengar di sini adalah para business founder. Saatnya mungkin Anda udah mesti memikirkan, apalagi punya bisnis size tertentu yang Anda yakin future-nya baik, ya sebaiknya dikembangkan. Karena happiness is equal to a harmonized family with a prosperous business. Jadi dua hal itu loh. Ada yang bilang bisnis dulu atau family dulu. Ya. Kalau bisnis yang nggak jalan, nggak ada bisnis. We don't talk about family business, bubar-bubaran. Kalau bisnisnya jalan, anggota keluarganya menjadi tidak harmonis, ya fighting like mad, itu juga nggak bagus. Ya, jadi kita watch lah, kelihatannya juga dilemanya Sinarmas itu udah cepat diselesaikan karena corporate officialnya umumin itu nothing to do with Sinarmas, karena praktis katanya Pak Eka Cipta itu nggak punya satu lembar saham pun di perusahaan yang udah go public yang jalan tersebut. So there is nothing to do with the corporate. Itu adalah urusan family dan mereka punya family council yang akan diselesaikan. Itu ya pasti nggak akan diumumkan secara publik lah. Bayangin kalau Anda punya berapa tuh? 28 anak resmi dengan 4 istri, cara baginya apalagi Anda kaya banget. Ya, itu I have the same thing. Keluarga saya juga gitu. Satu anaknya memang sama sekali nggak mau urusin bisnisnya, dia merasa nggak cocok. Tapi sebenarnya duitnya selalu udah dikasih duit untuk usaha ini itu doesn't make it. Jadi secara legal, he doesn't have any saham di bisnis tersebut. But bagaimana itu kan adik kamu. Dan saudara lu hidup jaya, dia dalam keadaan jatuh gimana? Ya istilahnya Anda mesti bantu dia, itu masuk ke family council kan. Dan celakanya, a lot of issue happening. Anda yang merasakan, ya gua nggak bakal jatuh. Kalau jatuh, gua tetap dapat duit lagi. Itu akhirnya dicap sebagai merongrong bisnis keluarga tersebut. Ya, tapi kalau bisnis family bisnis yang baik itu benar-benar dipisahin. Itu urusan family bener dah. Bisnis tetap jalan. Karena dengan bisnis tetap jalan itu baru bisa constantly menghasilkan cash flow untuk family hidup baik. Daripada mengakomodir orang yang masuk di dalam bisnis tapi cannot
perform, malah merusak, akhirnya bisnis tersebut akan rusak. Nah, untuk bisa family business itu melewatin yang sulit tersebut adalah semua standar adalah sampai titik tertentu itu harus well structured. Harus mulai distrukturkan dengan benar. Biarpun semangat gotong royong itu tetap dijalanin, tapi udah harus distrukturkan ya, pembagian divisi, fungsi dan sebagainya. Karena hanya dengan well structure Anda bisa memasukkan orang profesional yang qualified. Karena tidak ada profesional yang qualified, yang top end mau ya masuk di suatu family business tanpa struktur yang jelas. Mereka nggak mau. Karena itu banyak ilmu tersinggungnya, dan mereka juga nggak jelas saya reportnya ke siapa. If you don't have a proper structure. Akhirnya yang terjadi adalah permainan politik yang terjadi. Ya, ini lebih dekat bapaknya, saya nempel ke anak berapa. Ya, itu biasa bikin perusahaan itu runyam. Itu a lot of drama happen di company tersebut daripada the real fact untuk majukan. Ya, biasanya sampai udah profesionalan supaya benar-benar family itu juga bisa diatur dan lebih ke structure ini, mereka public listed. Jadi public listed ya ada pertanyaan juga. Ya. Ada yang public listed biasanya mau dapat duit dari public. Ada juga family business justru sengaja di public listed kan, karena sebelum kamu public listed pasti di audit secara benar, di appraisal secara benar, dibikin structure semua benar. Sehingga anggota family nggak bisa ya istilahnya tuh bikin kacau company yang udah jalan benar. Jadi dengan public listed si anggota keluarga itu boleh dikatakan, this is business, you cannot touch anymore. You mau touch, you have to talk secara public. Karena ini perusahaan bukan 100% punya apa-apa punya, atau engkau punya lagi. You nggak bisa seenak ya utak-atik. Sehingga isu keluarga itu cuma diakomodir di family council. Jadi family business, step berikutnya adalah well structure. Setelah itu, dengan well structure, Anda bisa tarik profesional masuk untuk ngembangin. Selanjutnya, next-nya ada finally public listed. Nah, di sini kita sharing namanya well structured itu adalah semua corporate itu akhirnya jalannya berdasarkan begini. Ada board of director yang ditunjuk oleh shareholder. Ya, tergantung size company-nya. Kalau size company-nya masih nggak gitu-gitu gede, board of director ya mungkin family business ya terdiri dari family dan sebagainya. Tapi kalau udah mulai gede ya sampai public listed, board of director itu adalah mungkin biasanya 5-9 selalu dibikin ganjil supaya waktu voting itu bisa ini, yaitu pemegang sahamnya ada di situ yang mayoritas. Wakil dari karyawan juga ada dari manajemen, yang biasanya sang CEO, tapi biasanya sang CEO juga anggota keluarga sih. Ya, bahkan mereka supaya rapinya, mereka ada independent professional director yang duduk di situ. Kemudian kalau gede banget, biasanya pemerintah juga duduk di situ, ya, karena berhubungan dengan pajak. Jadi kemudian juga ada internal auditor yang duduk di situ. Jadi board of director itu biasanya orang yang wise lah, dianggap yang cengli ya dalam menentukan arah satu company. Nah, board of director itu adalah saya namakan itu kelompok dewa yang tidak kerja tapi dapat dividen. Ya, dari board of director itu setiap tahun mereka adakan rapat pemegang saham ya. Groups itu menentukan seorang CEO. Nah, CEO itu bisa dari family member, bisa juga dari luar. Nah, itu menariknya.
Tergantung keputusan dari board of director. Nggak harus family member. Kalau family member yang nggak sanggup, ya dipilih dari luar. Ini sedikit kalau kita masih ingat, Ford itu udah mungkin 100 tahun lebih ya. Setelah Henry Ford kedua yang begitu hebatnya, sisanya semua taruh orang CEO-nya profesional. Terakhir itu, kalau nggak salah, cicitnya Ford, namanya Bill Ford, sempat masuk. 9 bulan, dia nggak kuat. Mengundang diri, tetap pakai profesional luar. Dia itu naik ke Bali di Board of Commissioner. Nah, di kanannya biasanya ada corporate secretaries kalau udah gede. Semua kejadian itu dicatat. Ya, istilahnya yang bikin, yang keep the document right, minutes of meeting, segala macam. Nah, biasanya dari CEO, kalau perusahaan gede itu ada satu lagi namanya COO. Tapi kalau nggak gitu gede, CEO merangkap sebagai COO-nya. Di bawah mereka ada financial controller, human capital, operational, R&D, commercial, ya. Dan biasanya ini memang nggak boleh dicampur setiap divisi ini supaya scope of control itu jalan dan juga lebih tajam. Ya, ini adalah reporting line-nya. Nah, paling penting ini financial controller ini laporannya selalu dua. Satu itu ke board of director, satu ke CEO-nya. Jadi, makanya setiap kali kalau saya coaching para business owner, hukum pertama Anda harus bisa baca laporan keuangan dulu. Karena satu-satunya mengontrol satu company, Anda sebagai komisaris atau yang tidak operation di daily business tersebut, you depend on the books. Anda harus bisa baca. Kalau angkanya benar, kamu akan boleh tanya ke CEO, kok angkanya begitu? Nah, problemnya banyak ya, family business, board of director atau board of commissaries atau pemegang saham tidak mengerti membaca laporan keuangan. Yang pokoknya mereka minta akhir tahun dividen segitu. Ada yang akan terjadi. Kalau dapat happy-happy, kalau nggak dapat mulai marah-marah. Ya, mulai ya pokoknya nggak, udah emosi masuk, nggak logik. Tapi sebenarnya tuh makanya Anda bilang, waduh ini perusahaan nih biarin itu jalanin kacau, rusak, bangkrut. Ya, sebenarnya it's not happen like that. It happen because you have no control. Ya, nah kontrolnya lewat laporan keuangan. Sore Pak Cahyadi. Ya, hai. Saya mau tanya Pak. Ya, silakan. Yang pertama perhitungan pembagiannya seperti apa? Terus yang kedua kriteria yang tepat untuk cari profesional untuk menggantikan di posisi CEO seperti apa? Lalu yang ketiga, ini kan kalau misalnya business owner itu istilahnya pindah posisi hanya mendapat dividen tapi nggak ikut campur untuk urusan operasional, nggak ada di dalam operational bisnis tersebut, itu kan kita lepas tangan. Betul. Nah itu gimana caranya supaya kita nggak tanda kutip dibohongin selain dari sistem ya, sistem kan memang sudah ada, tapi di luar sistem apa-apa aja yang harus kita lakukan supaya kita bisa tenang lah untuk ngelepas gitu. Oke, itu jawab yang ketiga ya. Makanya laporan keuangan itu mesti tepat waktu. Ya, biasanya sebelum tanggal 5 harus keluar. Nah, business owner itu harus melek membaca laporan keuangan. Pertama, yang dibaca adalah cash flow. Apakah cash flow-nya menambah dan menurun kan? Simple dong. Kalau menurun, dia harus bisa baca kenapa menurunnya, rasio-rasionya cocok nggak. Kalau ada yang aneh, dia itu bisa kontak si CEO. Ya. Kelihatannya arahnya nggak benar. Give me a report. Masih boleh. Tapi dia sebenarnya udah nggak turun, nggak bongkar, nggak perintah. Dia itu kontaknya ke CEO. Dan biasanya ya CEO itu ya
laporan keuangannya kan dari finance manager dikirim ke CEO dan kirim ke shareholder. Jadi kalau sampai misalkan CEO-nya udah dicurigain, itu boleh diadakan rapat pemegang saham luar biasa. Istilahnya di sidang. Kalau merasa dia tidak benar, ya boleh dipecat, diganti CEO baru. Itu satu. Nah, kedua, pembagian share-nya gimana, itu sangat tergantung family forum lah. Ya. Dan kalau company-nya udah banyak, mereka ada konsep cross-holding, misalkan anak yang pertama jalanin unit ini, dia dikasih share yang lebih gede. Tapi kalau di jumlah share-nya demikian rupa, misalkan saudara yang lain tuh boykot dia, juga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu sampai udah detail banget lah, tiap keluarga itu beda-beda. Ada yang... Maksudnya? Ya. Maksudnya buat profesional, Pak, bukan keluarga. Oh, profesional. Jadi keluarga benar-benar nggak campur tangan untuk urusan operasional, diserahkan oleh profesional sebagai CEO. Nah, pembagian dividennya itu seperti apa buat mereka atau profit sharing? Istilahnya kan biasanya kan ada rule of thumb-nya, misalnya 2% kah atau 5% kah gitu. CEO itu tidak dapat saham ya, belum tentu dapat saham ya, tapi biasanya mereka dapat bonus lah istilahnya. Nah, bonusnya tergantung dia itu mempropose budget ya. Jadi akhir tahun dia kan propose budget bahwa tahun depan itu dia akan menjalani strategi ini akan menghasilkan net profit begini, cash flow begini kan. Dari situ tuh biasanya CEO juga yang menganjurkan dia punya performance scheme-nya kayak apa. Jadi si shareholder tinggal ketok palu, setuju atau tidak, ada, gampang sekali. Dan biasanya kalau bisnis yang berwawasan ke depan, ya shareholder-nya punya target. Jadi biasa shareholder kan ujung-ujungnya duit, yang penting cash flow-nya naik, return-nya saya dapat sekian persen. Nah, di atas sekian persen, mau berapa persen yuk kasih si CEO. Atau malah bukan kasih CEO, malah dia lempar ke CEO, pokoknya sekian persen dibagi ke semuanya. Dan CEO-nya punya hak untuk bikin scheme-nya, performance scheme, bagaimana membagi dari atas sampai ke bawah. Setelah itu, didorongin juga ke business owner untuk disetujuin. Makanya next kriterianya itu adalah mohon ikut webinar saya selanjutnya, itu Powerful Tip for CEO. Nah, itu kriteria CEO-nya nanti dibahas step by step. Itu saya bagi 24 sesi. It's not easy to be a CEO. Ya. Karena CEO itu adalah rohnya perusahaan tersebut. Jadi nggak ada kayak rule of thumb-nya ya, Pak ya? Misalnya, Tergantung biasanya bisnisnya kalau... seberapa gede. Misalkan bisnisnya kayak Astra itu 2-3% udah gede banget. Ya, Pak Cahyadi kan udah tahu CPM. Ya, di sini kita nggak bicara saya CPM lah. Nanti kita di coaching kita bicara CPM. Oke, makasih Pak. Udah bagus, sudah bisa bayar-bayar dividen. Jadi saya anjurin family business rapikan, sebaiknya tiap tahun ada bagi dividen. Karena kalau nggak, duitnya numpuk di situ segala macam, secara financialnya nanti dipajak itu kan jadi ruwet. Karena cross claiming itu bisa nggak diakuin pajak lah, ini itulah gitu loh. Ya, jadi saya simpulkan session ini adalah ada 3 hal yang saya ulang lagi. Structure the company in a professional way. Kalau sampai kamu udah masukin professional, mulai dah struktur company Anda dibenerin. Jangan acak kadut aja, jangan pakai ilmu gotong royong lagi. Kedua, set up company financial policy. Yang tadi saya bilang itu loh. Ya, keluarga yang nggak kerja di situ ya nggak kasih duit, nggak kasih apa. Gitu. Dia cuma dapat dividen atau gimana, yang tadi itu loh, tiga interplay tersebut. Ya, sehingga bagi anggota keluarga itu nggak ada iri-irian, nggak ada rancu-rancuan. Ketiga, ya put the right man at the right job with the right skill. Tanpa kita melihat apakah dia anggota keluarga atau tidak. Ya, karena anggota keluarga tetap bisa dihargain karena
punya family council, biasanya mereka menikmati fasilitas. Ya, itu sih saya udah cek textbook begitu banyak, nggak ada standarnya. Tapi kalau deket-deket ngomong berapa keluarga yang sukses, mereka punya kebijakan yang policy. Ya. Yang lebih lucu lagi ya Chinese biasanya sang anak perempuannya istilahnya tahu diri, mereka itu biasanya nggak dimasukin jadi pemegang saham dari usaha tersebut, tapi sebagai compensate dibayar dengan cash yang cukup gede. Ya. So every business is unique. What phase is your family business now? Anda di level mana? Tapi rata-rata klien saya yang foundernya juga cukup sukses. It's time to think about it. Ya. Karena dengan memikirkan struktur yang benar, baru family business itu bisa meloncat ke level berikutnya.